Hai guys, Bitcoin terus mengalami penurunan sejak Bitcoin ETF disetujui. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan analisa prediksi harga Bitcoin dan ETH selanjutnya. Apakah masih bisa bullish untuk di tahun ini? Kita akan lihat di video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Sejak Bitcoin ETF disetujui, kemudian muncul berita ini yang agak aneh, di mana ini adalah dari salah satu fund manager yaitu Vanguard yang tiba-tiba mengatakan kalau mereka tidak memperbolehkan pengguna-pengguna di dalamnya untuk mentrading Bitcoin ETF tersebut ya teman-teman. Jadi sangat aneh sekali. Perusahaan ini juga mengatakan kalau mereka tidak akan menerima lagi pembelian produk-produk kripto termasuk Bitcoin Futures ETF. Jadi tidak hanya spot tetapi futures juga ini tidak diperbolehkan. Kata CEO ARK Invest, ini adalah keputusan yang sangat buruk sekali dan merupakan blunder strategik. Ini adalah suatu langkah yang mengejutkan menurut saya, tetapi kita harus lihat apa lagi yang mereka lakukan, yaitu di mana Vanguard itu merupakan pemegang saham terbesar ya teman-teman, sehingga kita tahu kalau MicroStrategy itu terus-menerus melakukan akumulasi, bahkan baru-baru ini juga tetap mengakumulasi Bitcoin, dan mereka dalam kondisi yang profit sekarang ini. Vanguard itu memiliki 8,2% saham daripada MicroStrategy, membuat mereka menjadi pemegang saham terbesar kedua saham MSTR. Meskipun mereka tidak lagi menjual produk ETF futures maupun spot, tetapi mereka masih memiliki exposure terhadap cryptocurrency melalui saham di MicroStrategy. Kita lihat kalau harga saham MSTR ini ketika harga Bitcoin itu naik, MSTR ini juga ikut naik ya. Secara makro kita lihat di tahun 2021 ini MSTR mengalami kenaikan yang bahkan lebih banyak dibandingkan dengan harga Bitcoin. Jadi sebenarnya menurut saya apa yang mereka lakukan ini untuk memblok trading ETF di platform mereka itu sebenarnya mungkin ada permainan di balik ini. Apakah mereka mau memblok sekarang-sekarang ini tetapi nantinya mereka akan membuka lagi, itu kan bisa saja terjadi. Atau kalau misalnya dibiarkan saja jadi tidak menjual produk kripto, mereka masih punya exposure terhadap produk kripto melalui saham MSTR. Yang nantinya menurut saya pasti bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketika harga Bitcoin juga berada di dalam fase paraboliknya nanti kemungkinan di akhir tahun ini. Selain berita Vanguard ini, ada berita juga langsung daripada Chairman SEC sendiri, di mana Gary Gensler mengatakan kalau Bitcoin adalah aset yang sangat spekulatif sekali, aset yang volatile, sangat fluktuatif, digunakan untuk tindakan kriminal seperti pencucian uang dan kriminal yang lainnya. Sangat aneh sekali, sangat tidak wajar karena dia baru saja meng-approve spot ETF Bitcoin, tetapi dia mengatakan hal yang buruk mengenai itu. Jadi membuat publik kripto Twitter ini tidak terlalu respect ya. Ditambah lagi, Gary Gensler juga mengatakan kalau persetujuan ETF ini itu ironis karena sifatnya yang tersentralisasi. Kita tahu kalau Bitcoin ETF yang kita beli melalui fund-fund manager misalnya seperti dari BlackRock, Fidelity, ARK Invest, itu kita tahu kalau itu bukan benar-benar Bitcoin kita karena Bitcoinnya itu disimpan oleh mereka, dibantu oleh Coinbase. Dan Gary Gensler menekankan akan hal ini setelah dia menyetujuinya, menyebutkan kalau ini itu tersentralisasi, ironis sekali. Persetujuan ini adalah soal sentralisasi dan finansial tradisional. Kurang etis menurut saya dia mengatakan hal seperti ini setelah menyetujui ETF. Dan harga terus-menerus mengalami penurunan sejak tanggal di mana ETF tersebut disetujui ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini di tanggal 11 Januari, kemudian ada candle yang tebal ke bawah sampai ke harga 41.500-an di week ini.
Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya, di mana ada rejection ketika Bitcoin itu mencapai 61,8 di harga 48.500. Jelas 48.000 adalah daerah resistance yang penting yang sering saya sebutkan di video-video sebelumnya. Dan sekarang ini sedang berusaha bertahan di atas Fibonacci 50-nya, yaitu di harga 42.200. Kita lihat saja, ini dia berusaha bertahan di atas garis ini ya teman-teman. Kondisi RSI sebenarnya masih dalam posisi bullish karena di atas 50, tetapi dari MACD-nya ini ada resiko untuk terjadi bearish crossover di sini dan mungkin bisa berubah menjadi merah selama beberapa saat, beberapa minggu ke depan. Tetapi ini hanya potensi saja, belum terjadi, akan terkonfirmasi ketika crossover-nya itu terjadi seperti yang terjadi di Agustus dan di bulan Mei. Di candle hariannya sendiri, ini kita 1, 2, 3, 4 hari terus mengalami penurunan. Hari ini ada sedikit kenaikan karena kita sudah cukup dalam. Nah, daerah support selanjutnya, menurut saya ini dia masih bisa ada potensi untuk ke bawah lagi, kecuali kita bisa melihat adanya pergerakan yang cepat ke atas. Jadi adanya recovery yang cukup cepat. Kalau misalnya pergerakannya itu seperti ini, jadi di weekend kemarin itu terjadi pergerakan yang korektif seperti ini, maka kemungkinan besar bisa lanjut lagi ke bawah. Nah, kalau misalnya ini terjadi lagi hal yang sama di daerah sini ya teman-teman, misalnya seperti ini, bisa juga naik seperti ini, tetapi terjadi dalam waktu yang lama dan tidak ada perubahan harga yang cukup signifikan, maka bisa ada peluang untuk ke bawah lagi. Supportnya itu ada di harga 40.200, ini sebagai daerah yang tidak boleh ditembus agar tidak terjadi breakdown daripada pola ini. Menurut saya bisa bounce dulu ya teman-teman dari sini. Kalau misalnya dia mendekati daerah ini, akan membentuk pola yang seperti ini. Nah, kita setelah dia bounce daripada daerah ini, kita akan lihat apakah kenaikan ini dia itu kuat atau korektif. Kalau kuat, maka harusnya dia bisa melewati daerah tertentu, yaitu di daerah 47 ribuan, sehingga bisa ke harga yang lebih tinggi lagi beberapa minggu ke depan. Tetapi kalau misalnya pergerakannya itu naik, tetapi terjadi dalam waktu yang lama, nah itu kita perlu waspadai karena bisa saja terjadi penurunan setelahnya. Karena kenaikan seperti ini itu adalah pola yang korektif. Ini adalah pergerakan yang impulsif. Artinya, pergerakan impulsif ke bawah itu belum selesai. Ya, minimal itu biasanya ada 1, 2, 3 atau pola ABC seperti ini ya, teman-teman. Jadi menurut saya untuk di time frame yang lebih kecilnya masih ada potensi lagi untuk ke bawah. Kita akan lihat dulu untuk 1-2 hari ini kira-kira apakah bisa recovery dengan cepat atau malah bergerak secara korektif. Di saat yang bersamaan juga, hari sesudah spot Bitcoin ETF disetujui, kita mendengar kalau CEO BlackRock, Larry Fink, mengatakan kalau dia mendukung ETF Ether. Kita berencana untuk melisting produk yang ekuivalen dengan spot Bitcoin ETF, yaitu Ether ETF, sebagai suatu perjalanan menuju tokenisasi ya teman-teman. Ingat terus narasi ini, yaitu narasi tokenisasi atau RWA. Narasi ini akan besar di kemudian hari. Saya melihat adanya suatu nilai untuk memiliki ETF Ethereum, dan ini merupakan semacam batu langkah satu persatu menuju tokenisasi, dan saya yakin kalau ini adalah target atau tujuan kita. Dan apa yang terjadi setelah Larry Fink itu mengatakan hal ini ya teman-teman? Di mana hari di mana dia mengatakan itu, harga ETH itu memuncak ya teman-teman. Tepat di tanggal 12 Januari kita bisa lihat kalau dia itu memuncak di daerah sini dengan adanya bearish divergence 3 titik seperti di sini. Jadi RSI-nya itu melemah di time frame daily-nya. Dan dari sana ETH itu mengalami penurunan mengikuti harga Bitcoin. Meskipun dari ETH Bitcoin sendiri itu cukup kuat ya. Support selanjutnya untuk koin ETH itu support pertama di 2400, yaitu di high sebelumnya yang ada di sini. Yaitu 2400 itu ada di sini. Nah, kita lihat reaksinya dari situ. Kalau misalnya malah jebol, maka mungkin akan ke daerah ini, yaitu dekat dengan, yaitu di 2100 atau 2200. Jadi daerah sini bisa menjadi support yang kuat untuk harga Ethereum. Dan kita akan lihat selanjutnya apakah dia akan membentuk pola korektif, sama seperti analisanya terhadap harga Bitcoin, bisa berpotensi membuat
potensi head and shoulders yang kompleks seperti ini. Shouldernya itu ada 5, 2 kanan dan 2 kiri. Dan kalau breakdown daripada harga 2147, maka dia bisa ke harga yang lebih rendah lagi, berpotensi meretest untuk daerah 1700-an. Di 1700-an ini akan menjadi support yang kuat, merupakan peluang kita untuk membelinya karena di situ dinilai sangat murah sekali ya teman-teman. Untuk sekarang ini ya tidak serta-merta pasti akan ke 1700-an tersebut. Kita akan lihat satu persatu bagaimana reaksi daripada support ini. Ini mirip sekali dengan saat-saat di mana waktu itu di bulan Juli tahun lalu, kalau teman-teman masih ingat, CEO BlackRock Larry Fink juga mengatakan kalau dia mau mendemokratisasi kripto ya. Dia mengatakan kalau Bitcoin adalah aset internasional. Dan di saat-saat itu, yaitu sekitar tanggal 5 Juli, itu harga Bitcoin itu lagi berada di puncak-puncaknya, lagi berada di daerah sini ya teman-teman. Kemudian beberapa hari kemudian, dia naik sampai ke 31.800. Nah, di situ itu ada sell off, kelihatan di candle ini. Apa yang terjadi setelahnya, terus mengalami penurunan, sampai ke support selanjutnya di harga 25.000. Jadi hati-hati kalau misalnya CEO BlackRock ini ngomong ketika harganya itu lagi tinggi-tingginya, teman-teman. Dan kita lihat sendiri juga ETH USDT lagi tinggi-tingginya dari Oktober 1.500, kemudian beberapa hari lalu 2.700 lagi tinggi-tingginya. Dia ngomong itu ada kemungkinan akan terjadi koreksi dulu. Jadi perhatikan apa yang dia omongkan. Tetapi di sekitar tanggal 16 Oktober kita lihat dia mengatakan kalau Bitcoin itu pump merupakan flight to quality. Jadi saya masih ingat benar tanggal 16 ketika dia ngomongin ini itu Bitcoin itu mulai breakout daripada semacam pola ini. Dan apa yang terjadi setelahnya beberapa hari kemudian Bitcoin terus mengalami kenaikan. Jadi kalau misalnya dia mengatakan hal yang bullish ketika harga itu cenderung berada di daerah bawah, maka itu bisa menandakan pump itu akan terjadi. Atau misalnya ada seseorang yang cukup terkenal itu mengatakan hal yang bearish terhadap Bitcoin ketika harga Bitcoin itu lagi rendah-rendahnya. Dan nah di situ kemungkinan ada potensi untuk berbalik arah. Tetapi apakah harga Bitcoin terus akan mengalami penurunan dari sini? Menurut saya tidak. Ini adalah semacam koreksi yang bisa terjadi kapan saja di bull market. Bisa koreksi 20%, 30%. Siap-siap saja. Secara jangka panjang menurut saya Bitcoin masih akan naik dan menuju new all-time high-nya. Menurut saya tahun ini bisa terjadi. Dan kita akan menyamakan Bitcoin ETF ini itu dengan ETF emas yang waktu itu di-approve di tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Ini adalah garis di mana tanggal ETF emas itu disetujui. Apa yang terjadi setelahnya, chartnya itu kecil, tetapi kalau kita lihat ini dia mengalami penurunan. ETF ini seringkali menjadi momen sell the news. Masih ingat ketika Bitcoin itu masuk CME itu di tahun 2017, disitulah puncak siklus 2017, kemudian di tahun 2021 ada ETF futures apa, nah di situ juga memuncak. Sekarang baru disetujui, kemungkinan besar akan ada koreksi juga ya teman-teman. Apa yang terjadi setelahnya ini yang perlu kita perhatikan. Untuk para holder, cuan besar akan menanti di mana setelah gold ini mengalami koreksi, yang terjadi adalah dia sideways dulu cukup lama, setelah itu siap-siap langsung mengalami kenaikan parabolik. Inilah yang mungkin bisa terjadi akhir tahun ini dan sekitaran awal tahun depan. Dan untuk waktu-waktu dekat ini ada hal yang mungkin bisa menjadi hal yang bearish dan bullish. Jadi bullish terlebih dahulu, kemudian bearish, di mana ini ada berita perusahaan Circle yang membuat USDC itu akan melakukan IPO, akan ada sahamnya. Dan kita ingat kalau waktu itu Coinbase itu juga akan IPO. Di tanggal IPO Coinbase tersebut yaitu 14 April, 14 April itu ada di sini ya teman-teman. Ini adalah high yang terbentuk, harga mencapai 64.700-an. Dan apa yang terjadi setelahnya di tanggal Coinbase melakukan IPO, harga langsung turun sampai ke harga 47.000 atau minus 27% ya. Jadi koreksi yang sangat dalam sekali terjadi selama sekitar hampir 2 minggu.
Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya harga berada di dalam posisi yang tinggi, kemudian muncullah event di mana Circle itu sudah melakukan IPO. Bisa saja harga itu memuncak di sana. Mungkin bisa terjadi di pertengahan bulan depan ya teman-teman. Nah, itu saja informasi di video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.